Alhamdulillah makin banyak yang pakai jasa Kebun Desain untuk daftar merek di DJKI ini, Jis. Ya. Tapi katanya ketika kamu kemarin daftarin kayak gitu ya, ini ada temuan baru lagi nih. Bukan didaftarin, tapi ada klien nih curhat. Oh gitu. Iya, dia dapat usulan penolakan. Jadi mereknya itu dianggap mirip dengan brand lain dari kelas yang berbeda. Dari kelas yang berbeda. Dari kelas yang berbeda. Padahal selama ini kan biasanya kalau beda kelas, wah kemungkinan lolos nih gitu. Iya, kayak gini deh. Vivo. Coba teman-teman tebak. Vivo image-nya kemana? Ada yang inget ke HP. HP benar. Ada inget ke SPBU. SPBU. Nah ya. Itu kan kelas yang berbeda tuh. Kelas berbeda. Dan dua-duanya lolos ya di merek ya? Ya lolos dua-duanya. Nah ini misalkan ada yang mirip Vivo gitu ya. Di kelas apa namanya, daftar di kelas elektronik. Terus tiba-tiba Vivo yang daftar baru di SPBU itu ada usulan penolakan. Usulan penolakan, beda kelas. Dianggap padahal beda kelas gitu ya? Beda kelas. Tapi beda kelasnya ini masih agak mirip-mirip. Nah jadi si klien inilah karena dia order jasa bikin sanggahannya. Oke. Bang bikinin sanggahannya katanya gitu. Bikinin untuk membalas penolakannya itu. Oh berarti dari awal dia bukan daftar lewat Kebun Desain? Bukan, dia daftar sendiri. Daftar sendiri, ada usulan penolakan. Ada usulan penolakan, Bang bikin ini katanya buat ngejawab penolakannya. Kalau bisa biar lolos nih katanya. Dan alhamdulillah udah lolos nih. Oh gitu? Udah lolos. Oke. Nah jadi dia punya toko skincare. Oke, toko skincare. Daftar merek lah di kelas 35 di kategori toko skincare. Oke, kelas 35. Ya, terbalik toko offline maupun toko online. Toko skincare-nya nih. Namanya Skinara Indonesia. Oke. Daftar merek tiba-tiba dapat usulan penolakan dari Skinara lagi. Tapi dia di kelas 3. Oh, dari ini kelas 35 ke yang menggugat istilahnya gitu lah ya. Itu adalah kelas 3. Kelas 3 ternyata produk skincare. Kelas 3 itu produk skincare. Produk nih ya. Produknya. Nah, ternyata sama DJKI enggak boleh tuh. Kita daftar kelas 35. Pakai nama yang udah ada di kelas lain yang sesuai gitu. Misalnya toko skincare dengan skincare-nya enggak boleh gitu. Karena toko dengan produk bisa ada kaitannya ya, seperti seolah ada kaitan mungkin gitu ya. Iya. Yang satu produk, yang satu toko, seolah ini toko ini jualan sekaligus produknya gitu ya. Iya. Atau toko ini adalah brand dari produk ini gitu ya. Iya. Nah, itu nggak boleh kalau beda orang. Oke. Contoh misalkan udah terkenal nih MS Glow. Skincare MS Glow udah terkenal. Ayo kita bikin toko MS Glow misalkan. Oh iya. Bikin toko namanya MS Glow. Kemungkinan akan ditolak. Ya minimal ada usulan penolakan ya. Walaupun di sana berbeda kelas. Gitu. Jauh tuh kelas 3 ke kelas 35 kan jauh ya. Iya. Kalau ngomongin urutan kelas gitu ya. Ya. Tapi karena sama-sama bidang skincare jadi kena. Oke. Kelasnya beda, tapi ketika pemilihan kategorinya dia toko, tapi tokonya itu menjurus ke skincare yang sama gitu ya. Iya. Menjurus ke kategori bisnis yang sama lah. Iya, benar. Kalau misalkan kelas 35 tapi ini tokonya toko kue. Nah, kemungkinan ini lolos. Lebih berpotensi tinggi untuk lolos ya, tidak ada hambatan seolah ada usulan penolakan misalnya gitu ya. Iya. Kemungkinan kecil enggak lah ya, ada usulan kayak kemungkinan gitu. Lancar sih, lancar. Kalau beda kategori bidangnya, produknya. Gitu. Contoh misalkan ada Eiger di kelas 25 menjual baju lah dan pakaian dan tas segala macam. Ayah kita buat tokonya misalkan. Iya. Indo Eiger misalkan. Nah itu kena gitu. Iya, dan kita menjualnya apa? Menjual misalkan
baju gitu ya. Iya, toko baju. Kita sebagai toko baju. Nah, itu kena. Tapi kalau misalkan jadi restoran misalkan, Iya. Indo Eger restoran. Nah, itu kan beda bidang tuh. Iya, Kemungkinan lolos, Iya, lancar oke, itu. Oke. Oke, menjadi menarik juga sih ya. Jadi jadi tambahan informasi lah ya, kayak gitu ya. Tambahan informasi bener. Buat temen-temen nih ya, yang ketika daftar merek itu ternyata bentuknya kayak tadi tuh, mirip Ya. dengan bisnis orang lain. Ya, Meskipun kelasnya berbeda gitu ya. iya. Ya di tahun ini nih kelas 35 sering dibahas akhirnya. Iya sih, banyak. Lagi daftar banyak di situ ya. Ya orang di Shopee Mall juga ada aturan baru harus daftar kelas 35. Nah, terus ada kejadian seperti ini. Kemungkinan juga sebaliknya gitu. Misalkan kita daftar skincare merek misalkan Gadis Glow misalnya. Tiba-tiba di kelas 35 udah ada Gadis Glow sebagai toko skincare, bukan produknya ya, sebagai tokonya. Kemungkinan kita kena juga gitu. Bisa jadi sebaliknya Bisa ya. jadi sebaliknya. Bisa jadi sebaliknya. Oke. Bener, sehingga ketika teman-teman mau daftar merek itu sebaiknya ngecek kelas 35. Misalkan teman-teman mau bikin saya mau bikin produk nih. Misalkan Ya, ini produknya apa nih? Parfum misalkan. Cek juga tuh di kelas 35 toko parfum ada enggak gitu. Iya, ini mah jadi nambahan kerjaan. Nambahin kerjaan bener. Yang dicek itu banyak banget. Plus kita harus ngecek lagi khusus kelas 35, jangan sampai lupa. Iya, itu. Nambah ribet aja daftar merek nih. Tapi kalau pengen nggak ribet, Jis, gimana Jis? Kalau nggak pengen ribet ya nyuruh orang. Nyuruh orang, bang daftarin, bang ngecekin gitu. Nyuruh orang yang enak. Ya ibaratnya kan si abang yang yang berkeluh kesah tentang ini, saya dapat usulan penolakan gitu ya. Ya. Mau bikin usulan penolakannya ribet. Akhirnya minta ke kebun desain. Bener, karena juga takut gagal nih. Nah, ini pun lolos karena ada produk-produk yang berbeda dari skincare ya. Kayak pokoknya di merek Skinara yang kelas 3 itu kan dia skincare, perskincarean. Nah, sedangkan si toko Skinara, tokonya ini orang yang berbeda, dia jualannya kan nggak cuma skincare doang, tapi masuk juga ke sabun, ke produk perawatan tubuh lainnya lah, sampo dan lain-lain. Nah, yang sabun, sampo dan yang lainnya itu lolos, tapi yang skincare-nya tetap ditolak. Yang skincare-nya tetap ditolak. Iya, jadi endingnya adalah diterima sebagian gitu. Oke. Ya tapi kan tetap bikin yang kayak gitu tuh ribet, Jis. Buat kayak si A aja. Saya mah merasa bisa nih buat daftar merek. Taunya juga kan kegocek juga gitu. Ya, benar-benar. Ibaratnya dia kan orang yang pertama kali untuk mendaftar gitu kan. Ya. Nih kebun desain aja yang udah 200-an klien lebih, hampir 200 kayak gitu ya. Masih ada yang gagalnya gitu ya. Masih ada yang gagalnya, masih suka temuan-temuan barunya gitu ya. Gitu. Masih ada yang gagalnya, ada. Karena ya tadi kadang tuh ternyata ada merek luar negeri misalkan dibuat dari sana. Nah itu luar negeri yang parah tuh, yang gak bisa susah ngeceknya itu. Itu kan ya istilahnya kan ya tadi makanya kita nggak jamin 100% kayak gitu ya. Iya. Ada aja yang begitunya tuh ternyata kayak gitu ya. Nah ini yang udah pengalaman banyak aja masih ada errornya gitu. Ya mungkin sekitar 3%-an lah ya kalau diakumulasikan sekarang gitu ya. Alhamdulillah 95% ke atas itu udah terdaftar semua. Terdaftar. Dan yang si A ini juga terdaftar ya. Iya, lolos akhirnya. Yang klien ini ya. Iya. Kayak gitu teman-teman. Nah, buat teman-teman nih yang mau daftar merek dan mau nyuruh kebun desain aja yang daftar mereknya, boleh banget ya. Tapi tetap berbayar. Iya dong. Tidak bisa nyuruh-nyuruh begitu aja ya. Nah, buat teman-teman yang mau order jasa daftar merek bisa langsung hubungi nomor yang tertera di layar atau di deskripsi juga ada tuh di tulisan-tulisan ya. Biar gampang kopasnya. Iya benar. Atau sekalian nama logonya bisa juga, Bang, gitu. Misalkan Bang mau sekalian nama logonya nih
di remake misalkan, bisa juga tinggal WA ke nomor yang sama. Iya kayak gitu ya teman-teman ya. Udah jangan pusing-pusing, jangan ribet-ribet, kita urusin selama prosesnya yang lama itu, yang bisa sampai 7 sampai 12 bulan gitu kan. Iya. Kayak gitu ya. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye.